Halo guys, yuk waktunya cookies time lagi. Baru banget flashback nih, cookies kurmanya. Nemu resep ini dari YouTube-nya Chef Yongki Gunawan yang selalu menggoda dilihat. By the way, ada yang gak suka kurma nggak? Atau sebenarnya doyan sih, asal dikit aja. Soalnya kalau kebanyakan jadi blenger. Nah, gini nih, cara ngakalinnya bisa banget diolah jadi cookies. Dijamin deh bakalan auto doyan. Lebih pas lagi kalau buat temen ngeteh dong, biar makin santai. Yuk kepoin cara bikinnya. Hal yang paling pertama bikin selainya dulu ya buat isian. Siapkan nanas yang sudah diparut. Di sini aku pakai nanas madu jadi lebih manis. Juga ada gula pasir, kurma yang dipotong kecil-kecil, dan satu batang kayu manis. By the way, aku pakai setengah resep ya dari resep aslinya, biar nggak terlalu kebanyakan. Nah, bahan-bahan ini mau dimasak dulu. Taruh semuanya dalam wajan atau teflon. Masak dengan api sedang sampai semua tercampur dan air menyusut kurang lebih selama 40 menit. Sembari diaduk-aduk supaya lebih cepat tercampur. Oh ya, kalau kalian pakai jenis nanas madu seperti aku ini dan rasa dari kurmanya memang sudah manis, lebih baik takaran gula pasirnya bisa dikurangi aja ya, supaya nggak terlalu manis. Nanti aku kasih keterangan di deskripsi supaya kalian bisa menyesuaikan kalau mau rebake. Nanti lama-kelamaan dia akan seperti ini, teksturnya seperti selai, tapi ini airnya belum cukup menyusut ya. Jadi masak sebentar lagi sampai air benar-benar menyusut. Aromanya enak banget loh guys. Perpaduan yang sempurna ditambah wangi dari kayu manisnya juga keluar. Enak dan unik sih rasanya. Nah, ini udah cukup menyusut airnya. Teksturnya udah pas, gak terlalu kental dan gak terlalu lembek juga. Jadi boleh dimatikan kompornya dan sisihkan dulu sampai dingin ya. Selanjutnya, ini aku udah parut keju cheddar craft, taruh di atas loyang dan ratakan seperti ini. Nah, keju ini mau dipanggang ya, supaya lebih kering dan membuat renyah tekstur cookiesnya. Panggang keju dalam suhu 140 derajat Celcius sekitar 15 menit ya. Lanjut kita buat adonan cookiesnya, taruh gula halus dalam wadah mixer. Lalu tambahkan margarin. Kalau aku pakai margarin mix butter, margarinnya pakai Blue Band Cake and Cookies supaya rasa cookiesnya seimbang. Jadi nggak terlalu dominan rasa butternya. Tambahkan juga sedikit perisa vanila. Terakhir, tambahkan sedikit garam. Aduk seperti ini menggunakan hand mixer atau whisk supaya gulanya nggak berterbangan ya. Nah, baru deh bisa di mixer. Mixer kurang lebih 3 menit sampai terlihat agak pucat, kecepatan bisa di sedang saja. Pencampuran ringan seperti ini juga bisa hanya pakai whisk aja ya. Misalnya kalian nggak punya mixer, jadi jangan khawatir nggak mempengaruhi hasil kok. Kalau sudah agak pucat seperti ini, matikan mixer dulu dan ratakan pinggiran wadahnya supaya adonan menyatu. Tambahkan 1 butir telur utuh ke dalam adonan dan mixer lagi sampai merata aja.
Setelah tercampur semua, matikan mixernya. Siapkan tepung terigu dan campur dengan susu bubuk. Tambahkan sedikit baking powder. Masukkan keju yang sudah dipanggang. Nah, ini tadi setelah dipanggang, aku remas-remas dulu kejunya supaya hancur, nggak saling menyatu, jadi lebih gampang dicampurnya. Aduk-aduk dulu bahan kering sebelum dicampurkan ke adonan basah. Nah, setelah merata barulah bisa ditambahkan ke adonan basahnya. Tapi masukkan secara bertahap ya. Di sini aku masukkan jadi 3 tahap pengadukan. Lalu tambahkan kurma ke dalam adonan. Kurmanya ini harus dipotong atau dicacah kecil-kecil ya. Barulah aduk bolak-balik sampai benar-benar tercampur rata semuanya. Tekstur adonan akhir seperti ini ya. Dia cenderung lebih lembek, tapi ini dimasukkan ke kulkas dulu selama 10 menit supaya adonan jadi homogen, baru deh adonannya bisa dicetak. Nah, ini dia setelah keluar dari kulkas. Adonan lebih cenderung enak dibentuk buat di rolling. Untuk rollingnya, kita siapkan baking paper persegi panjang seperti ini. Taruh sedikit adonan dan tutup pakai baking paper lagi di atasnya. Baru deh pipihkan pakai rolling pin ya. Tebal adonan kurang lebih 2 mili supaya pas garingnya. Sementara untuk cetaknya, aku pakai cetakan donat yang bagian pegangannya ini yang bulat, diameternya 4 cm. Kalian bisa pakai opsi lain kalau nggak punya ya. Nah, tinggal cetak aja seperti ini. Taruh adonan yang sudah dicetak di atas nampan atau loyang, simpan di kulkas selama 10 menit. Setelah 10 menit, angkat dan pindahkan adonan yang dicetak satu persatu ke atas loyang yang dialas baking paper. Bisa menggunakan alat bantu seperti aku ini, atau bisa juga pakai spatula bumbu ya. Sisa adonan ini bisa dipakai lagi ya. Simpan di kulkas dulu sebelum mencetak adonan dan langsung buru-buru pindahin adonan yang udah dicetak saat baru keluar dari kulkas ya. Ini adonan yang sudah dicetak dan siap dipanggang. Pemanggangan dilakukan 2 kali. Yang pertama, panggang dulu cookies 15 menit suhu 140 derajat Celcius. Tekstur cookies masih agak lembek ya kalau ditekan begini. Supaya kokoh dan renyah, makanya kita panggang 2 kali. Setelah pemanggangan pertama, sisihkan dulu cookies sampai dingin. Sementara itu, kita panggang lagi adonan yang sudah siap ya. Setelah cookies pemanggangan pertama sudah dingin, barulah kita panggang kembali dengan suhu dan waktu yang sama ya. 140 derajat selama 15 menit lagi. Nah, ini dia cookies yang udah mateng dan udah 2 kali pemanggangan.
Dia akan lebih kokoh teksturnya dan pasti akan renyah. Ini didiamkan dulu sampai dingin, baru bisa dimasukkan ke toples. Setelah semua cookies selesai dipanggang, saatnya kasih selai yang tadi udah dibuat ya. Ambil satu cookies dan beri sedikit selai di bagian belakangnya seperti ini sambil diratakan. Tutup pakai cookies lagi ya. Jadi kayak sandwich gini. Lakukan cara yang sama sampai habis. Nah, cookies kurma nanasnya sudah selesai. Menarik banget kan hasilnya? Gak cuma penampakannya yang imut dan lucu, rasanya juga enak banget pokoknya. Teksturnya yang renyah, apalagi ada campuran keju panggangnya tadi yang bikin krinyes-krinyes pas lagi dikunyah. Manis gurihnya juga pas banget. Paling recommended sih ini buat teman ngeteh. Yuk, kalian wajib cobain bikin deh. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like dan subscribe-nya ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya.